Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan semuanya, kita akan melanjutkan lagi sesi video tutorial. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menerapkan simple linear regression dengan menggunakan Python, dan hari ini kita melanjutkan lagi sesi regresi yang lebih dalam, yaitu sesi multiple linear regression. Kita akan mempraktekannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan juga kita akan coba membandingkannya dengan tool simulasi RapidMiner. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait materi kita pada hari ini, alangkah lebih baik kita sedikit mengulang kembali apa perbedaan antara simple linear regression yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan multiple linear regression yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelumnya sudah sama-sama kita ketahui bahwa regresi itu umumnya digunakan untuk proses prediksi dan peramalan. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan suatu fungsi yang bisa memodelkan data yang kita miliki dari dataset yang kita miliki dengan meminimalkan error, gitu ya, atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, regresi juga dapat kita pandang sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, dan juga kita bisa tahu apakah ada tingkat perubahan antara suatu variabel terhadap variabel yang lain tersebut. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat atau kita sudah mempraktekkan simple linear regression. Nah, kita sama-sama tahu formula untuk simple linear regression adalah YI sama dengan B0 plus B1 kali X1 ditambah dengan epsilon 1, di mana Y-nya itu adalah dependent variabelnya atau akibat dari suatu sebab, gitu ya. X1-nya ini adalah independent variabelnya yang akan diasumsikan menjadi sebab atas suatu hal, gitu ya, yang juga nanti akan mengakibatkan Y, gitu ya, yang dependent variabelnya ini. Kemudian B1 ini adalah koefisien atau proporsi yang kira-kira dapat mengubah nilai X1 tadi. Kemudian B0 ini adalah intercept atau konstanta, nilai awal X pada suatu kejadian, ya. Kemudian epsilonnya adalah random error term atau error dari sebuah model regresi. Oke. Nah, apa perbedaannya dengan multiple linear regression? Nah, kalau kita lihat di sini kita hanya memiliki satu variabel independen dan juga satu variabel dependen. Nah, contohnya misalkan di pertemuan sebelumnya kita bahas misalkan yang variabel dependen ini adalah gaji yang diterima per tahun, dan independen ini adalah misalkan lamanya bekerja. Berarti adakah pengaruh, ya, adakah hubungan antara lamanya bekerja seseorang atau pengalaman pekerjaan seseorang terhadap gaji yang diterima oleh si orang tersebut. Nah, bagaimana dengan multiple linear regression? Nah, multiple linear regression kita gunakan jika kita ingin mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel independen, gitu ya. Misal persamaannya kalau kita lihat mirip, ya. Kalau di sini B0 plus B1 X1 tambah epsilon 1, dan di multiple B0 tambah B1 X1 tambah B0 X1 X2 hanya penambahan variabel-variabel saja. Nah, selebihnya sama. Nah, untuk penerapan multiple linear regression ini kita akan menggunakan dataset, ya, dataset yang ada. Kebetulan saya akan menggunakan dataset dari, tinggal dicari saya di Google, namanya 50 startup, formatnya CSV, ya. Search saya di Google, Anda bisa dapat banyak dari banyak situs. Ketika sudah di-download, setelah di-download data tersebut, rekan-rekan bisa melihat ini adalah
tampilan atau halaman dari dataset. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat lebih dari satu variabel independen dari data yang ada. Kalau sebelumnya di simple linear regression bisa saja kita mencari pengaruh, adakah pengaruh antara profit dengan keuntungan yang diperoleh dengan pembiayaan untuk research and development, apakah research and development mendukung kenaikan profit perusahaan atau tidak gitu, dan lain sebagainya. Nah, kali ini lebih dari satu gitu ya. Nah, karena kondisi seperti ini maka kita harus menggunakan multiple linear regression. Nah, jadi yang ingin dilihat di sini adalah selain dari nantinya perusahaan itu akan menggelontorkan dana lebih banyak itu ke divisi yang mana di masing-masing perusahaan, juga ingin dilihat mana yang dari variabel-variabel independen ini yang memiliki kontribusi terbesar terhadap profit, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan untuk memprioritaskan investasi dan fokus di variabel apa saja. Jadi apakah menaikkan jor-joran di strategi marketingnya, atau misalkan pindah wilayah dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita menggunakan multiple linear regression, sejak awal kita harus mengasumsikan bahwa hubungan antara keempat variabel independen tadi terhadap variabel dependen itu harus linear. Karena jika tidak linear itu dianggap tidak cocok untuk mencari hubungan antara masing-masing variabel. Nah, tentunya kita sudah belajar di materi statistika dasar bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat model linear regresi itu adalah variabel dependennya itu harus memenuhi asumsi atau beberapa asumsi lainnya. Nah, jika tidak terpenuhi asumsi tersebut maka dinyatakan tidak cukup baik gitu. Nah, asumsi-asumsi tersebut biasanya meliputi homoscane density, kemudian independent of error, kemudian lack of multicollinearity.